Halo guys, Bro Ron di sini. Selamat datang di broadcast. Ini adalah broadcast 3, ya, broadcast nomor 3 bersama Mas Dimas. Siap. Ini adalah manusia super yang dilindes oleh Ayla, maju mundur tapi dia bisa angkat kayak Superman. Sebelum kita mulai going deep, ya, lengkap bersama Mas Dimas, in depth with the Ayla and versus CBR. Kita intro dulu. Oke, Mas Dimas, terima kasih udah datang Siap, ke rumah kita di sini. Yoi. Jauh-jauh dari Purwokerto. Khusus buat Bang Ron. Basi banget, guys. Enggak serius dari Purwokerto khusus buat Bang Ron. Dari Purwokerto maksudnya khusus buat Ron sorenya, tapi paginya ke stasiun TV dulu gitu ya. Siap. Ya sekalian lah. Sambil menyelam. Jadi, wah, ini saya charge dulu, saya punya laptop ini. Siap. Nah, ini saya pakai laptop karena saya persiapan juga ada pertanyaan di layar. Oke. Nah, ini baterainya tiba-tiba nyala. Jadi Mas Dimas, kita tahu ya sempat viral kemarin gara-gara kasus yang luar biasa ini kan. Ini malah naikin follower ya. Ya, engagementnya tinggi ya. Engagement tinggi. Bukan naikin sih. Secara tidak langsung naik. Ya. Siapa juga Tanpa diharap Bapak siapa yang mau siapa gitu. juga mau naikin follower tapi dilindas mobil gitu ya. Makanya itu. Iya. Jadi kan kita baca di berita, saya juga pertama kali kaget, wah ini siapa ini di Purwokerto pakai CBR nih, SP. mantap juga, SP, wah ini ditegaskan lagi SP coy, ya kan? Ternyata Mas Dimas bilang anjay, kelindes, udah paham, langsung cuma ingat. Ducati ya. Hah? Taunya cuma Ducati itu. Kalau CBR kita tahu lah, Siap, ya kan? siap. CBR kita tahu lah. Hanya pas kita lihat Budi, saya taunya sih mungkin sehari kemudian kali, baru langsung saya lihat Mas Dimas kan tulis itu, saya lagi istirahat, terima kasih teman-teman, jangan dijapri dulu. Jadi saya japrinya mungkin di hari keempat kali ya, atau setelah ketiga kali ya. Jadi saya biarin dulu istirahat. Saya memang cenderung gitu, kalau orang baru kecelakaan, nggak usah nanya-nanya lah, karena pasti udah akan ditanya-tanya langsung ya kan. Ngeblank juga sih. Ngeblank juga ya. Banyak pikiran kan, Betul. emosi dan lain sebagainya. Ya, Betul. Ya gitulah. Coba sekilas Mas, jadi kalau kemarin-kemarin kan orang-orang taunya sekedar baca di berita ya kan. Coba 5 menit ke depan nih, coba terangkan ini sebenarnya gimana sih terjadinya nih ya. Kalau di Instastory kan kemarin kan klarifikasinya Mas hanya 2 menit 3 menit ya. Ya sekitar segituan. Nah, sebenarnya dari awal coba dari awal nih kita ceritanya nih. ya, okay. Seadanya aja. Siap. Ya. Seadanya, tapi sebelumnya aku mau negesin dulu nih, Bro Ron. Yes. Jadi kesini aku cuman mau ceritain buat kita ambil hikmah dan pembelajaran. Nah, iya benar. Bukan kita mengulang cerita untuk mencari justifikasi siapa yang benar siapa yang salah. Bukan untuk justifikasi, bukan untuk maki-maki, karena maki-maki adalah case close juga. Ya, case close. Saya sudah ikhlas juga, udah memaafkan si penawar. Karena memang maki-maki itu hanya tugasnya Bro Ron. Iya, betul. Ya, bukan tugasnya Mas Dimas. Saya nggak mau ambil alih itu. Sengaknya biar dia mantap ya. Pekerjaan gua mau ambil alih ini. Iya. Coba gimana Mas? Silakan. Ya, kita ngerti lah. Oke. Kan Mas juga sudah buktikan bahwa sudah mengampuni. Ya. Jadi memang di sini kita hanya menceritakan ambil hikmahnya dan semoga tidak terjadi ke amin. yang lain-lain. Justru jadi gitu. pembelajaran buat semuanya. Yes, betul. Jadi saya langsung ceritakan ya Bang Ron ya. Jadi pertamanya memang itu kan sore yang sangat indah ya. Di Purwokerto itu cerah, biasanya hujan, kita tahu kan. Lagi musim hujan. Saya dan istri memang sengaja mau foto shoot gitu ya. Di meeting point namanya Kopi Keprok. Jadi si istri pakai X-Max. Saya pakai CBR 1000 RRSP. Kita konvoy dari rumah. Istri bawa sendiri atau dibawa Istri bawa sendiri. Saya bawa sendiri. Ya, wow, namanya istri bawa motor pasti pelan dong. Oke. Nah, awal mula kejadian itu saya kena lampu merah di perempatan, suatu perempatan di Purwokerto. Saya kena lampu merah dengan si Ayla tersebut. Istri masih ketinggalan. Pas lampu hijau, nah inilah yang mungkin orang nggak banyak paham. Namanya motor cc besar, apalagi 1000 cc ya. Iya. Namanya motor kopling kan kita harus tarik tuas kopling, masukin gigi, ngegas dong. Iya. Wajar lah namanya lampu hijau. Ya itu bunyi weng, hanya sebatas itu. Jadi sesepele itu loh. Di sebelah saya tuh Ayla yang bersangkutan gitu. Hanya masalah weng, kita sama-sama belok kiri. Karena saya konvoy, otomatis saya kan masih nunggu istri nih. Kalau saya sendiri pasti saya udah hilang dong. Oh, gegas aja ya. Iya dong, pasti udah biasa hilang. ya. Biasa. Saya juga pasti gitulah. Iya, karena cepet kan namanya kita naik motor besar kan. Tapi berhubung saya sama istri, saya pelan nunggu istri sambil tengok-tengok lah. Nggak ada geber-geber sama sekali. Nah si Ayla ini nggak tahu ya, tapi karena
Setelah diklarifikasi ternyata yang bersangkutan juga katanya lagi banyak pikiran juga gitu ya. Ini mohon maaf nih sama mas yang bersangkutan, saya ceritakan apa adanya juga, beliau langsung mepetin saya. Nah pas di lampu merah ini posisi Mas Dimas itu di depan mobil atau Di samping? sebelah kiri, Sebelah kirinya, ya. tapi pas mau belok kiri ya? Sama-sama belok kiri ya, Oke. sama-sama butuh haluan juga. Ya mungkin tersinggung dengan suaranya, beliau langsung buka kaca ya, teriak-teriak dari dalam mobil, gimana sih ya kan. Saya nggak mau meladenin ya, karena ya satu saya malu lah ya kalau namanya ribut di jalan gitu kan, apalagi naik motor kayak gitu. Mungkin Sepurwokerto juga paham sih, ini pasti Mas Dimas gitu kan, malu juga kalau ada masalah-masalah di jalan. Dan saya pakai helm full face aja kedengeran gitu, udah suara motor saya kenceng, helm saya full face, Suara dia kedengeran marah-marah gitu lah. Jadi saya asumsinya kayaknya nih dia tuh sebel karena kayak di-blur sedikit pas mau masuk gigi. Iya, padahal kan memang saya harus masukin gigi dan harus melepas kopling itu. Oke, saya pengen terangin sedikit mengenai mekanisme moge ini ya. Ya, kalau pas setelah berhenti, kalau supaya untuk memuluskan gear itu, gigi satu itu masuk mesin, enaknya itu diputar dulu RPM-nya. Jadi di rev dikit aja kan, rev dikit supaya dia engaging dia punya transmisi itu lebih mulus. Dan itu memang biasa. Kalau teman-teman perhatiin tuh moge tuh kalau gigi di lampu merah, kalau dia masuk gigi satu tanpa digas sedikit tuh biasanya kayak kesentak gitu, ya kan? Betul. Jadi kalau digas sedikit tuh bisa lebih mulus. Nah gitu guys, jadi di blur satu kali itu untuk memuluskan pemasukan gigi aja. Jadi bukan. Mungkin kalau yang awam kurang paham sih Bang. Iya, orang awam ya itu. Jadi dipikir dia yang di blur ya, itu sengaja ya. Iya, makanya. Oke. Dan ya salahnya saya juga konvoy sama istri, jadi pelan dia bisa ngejar. Mungkin kalau saya sendiri saya hilang gitu aja kan. Iya. Ya singkat cerita dia pepetin saya, tapi saya tetap nggak mau nanggepin sih. Terserah dia lah mau cerita-cerita apa. Karena saya memang menunggu istri saya. Cuman dia terus-terusan pepetin saya, bahkan kalau saya nggak berhenti kayaknya saya bisa jatuh keserempet juga gitu loh. Ya kan, otomatis saya berhenti dong. Saya berhenti, dengan jumawanya si Abang Jago ini turun dari mobilnya, nyamperin saya. Posisi saya masih di atas motor dong. Dia nyamperin saya, marah-marahin saya, kayak gimana sih Bang Ron? Anak kecil dimarahin ibunya, tau gak sih? Malunya kayak apa coba? Dimarahin di depan kafe yang lagi ramai banget. Iya. Ditonton orang sebanyak itu. Saya tetap nggak mau nanggepin. Ya memang kita cekcok mulut, tapi saya pelan, aku bilang, kita udah dilihatin orang banyak banget, ngapain? Kamu mau gimana lagi? Dia tetap ngomong, saya nggak terima. Padahal ya secara fisik, secara materi dia dirugiin apa sih Bang gitu kan? Kalau kita lihat loh konteksnya hanya masalah suara dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk turun dari motor, barulah saya berdiri dari motor kan. Mungkin dia melihat postur saya tinggi besar kayak gini. Dia berubah pikiran. Saya sempat, ya namanya emosi orang pasti ada batasnya kan. Saya bilang, Bang, kalau nggak terima terus, maunya gimana? Duel aja yuk. Saya sampai bilang gitu. Artinya kan saya punya nyali kan. Saya laki-laki, kamu laki-laki, kamu marah-marahin terus saya juga mengumpat, saling umpat terus kan nggak selesai-selesai. Ya udah, kalau masih nggak terima kita duel aja. Kalau kalau dia laki-laki ya ladenin ya kan. Ini pasti dengan intonasi tinggi ya, pasti tinggi, namanya kontrol emosi di jalan kayak apa sih. Jadi, gitu kan. Ya kita saya coba berpikir lebih realistis lah. Nggak mungkin sehalus ini ya. Memang saya juga ini mah mau gombalin cewek kayak gini nih, halus ini ya. Nggak, tapi saya akuin saya juga emosinya sudah di puncak gitu ya. Karena pasti. Ya gimana sih Bang, udah dipepet, udah disuruh turun ya kan. Rasanya gimana gitu, apalagi sekalian aja yuk gitu, kalau pepet suruh turun aja gitu. Hanya udah gitu ada istri di belakang kan. Tapi udah sampai istri ya? Istri tuh dikiranya saya cuma dipinggirin karena ketemu sahabat saya atau teman saya gitu. Jadi beliau cuma tintin gitu, terus lewat aja gitu. Alah, ya, jadi malah dia lewat. Dia ke meeting point aja sampai duluan. Jadi dikiranya kan saya naik moge, apa nanti juga nyalip lagi gitu kan. Nyalip lagi ya. Dan istri nggak tahu sampai saya kejadian kecelakaan itu juga nggak tahu. Jadi saya lanjutin ya. Jadi setelah kita cekcok mulut itu, saya turun dari motor, dia nggak berani sebenarnya sama saya. Saya sambil ngemil saya. Iya, oke. Saya juga nanti ngemil sini. Ayam garasi kesukaan saya juga nih. Nah, waktu saya lagi turun, pokoknya saya berdiri depannya, saya tantang duel seperti itu. Kalau orang takut Bang, mendingan udahlah, sorry bro, ya udah, gue salah juga, ya udah enak kan? Kita juga mau ngasihin dia pergi, oke lah. Dia nggak ngomong apa, dia masih mengumpat, masuk ke mobil dengan perasaan yang kesel, kayak gitu kan, masuk ke mobil tiba-tiba pergi, sedangkan aku udah didiemin udah dipinggirin, udah ditonton orang banyak, udah dimaki-maki, masa ya aku diem aja kan Bang? Ya secara naluri emosiku juga udah muncak. Akhirnya saya memutuskan untuk
mengejar. Gitu. Intinya mengejar itu bukan saya mau cari ribut lagi, cuman mau klarifikasi aja maksudnya itu apa gitu loh. Ya kalau mau selesaikan ya ayo, mau dengan cara baik-baik atau mau dengan cara yang tadi secara laki-laki atau seperti bagaimana lah. Tapi ya jangan digantungin gitu juga gitu loh. Kan bisa jadi PR di kemudian hari kan. Kalau dia ngeliat saya bayar saya lagi gimana, takut ibarat dan lain sebagainya. Kalau masalah itu nggak selesai di hari itu juga. Gitu sih. Jadi niat saya untuk menyelesaikan masalah. Saya salib dari kanan, saya bilang minggir gitu kan. Memang lagi emosi juga. Ya lagi emosi lah. Tapi bener-bener saya nggak nyentuh spion kaca pun nggak loh bang. Bahkan mengacungkan jari tengah dan lain sebagainya pun enggak gitu loh. Jadi saya benar-benar nyalip dari kanan, langsung saya ambil haluan kiri dong. Ambil haluan kiri, sudah cukup di seperempat jalan lah, udah hampir ke tengah, hampir ke pinggir. Saya mulai ya bersiap ngerem ya, maksudnya buat berhenti kan. Maksudnya kalau orang ini mohon maaf ya, punya pikiran yang baik, yang sehat, kemungkinannya hanya ada dua. Kalau dia mau meladeni saya, dia ambil kiri juga, mengerem dan berhenti. Atau lewat aja. Nah, lewat aja kan? Atau kan lewat kanan aja bisa kan? Ya betul. Motor sebesar apa sih? Tapi ya wallahu alam ya, di luar dugaan saya sebagai manusia ternyata dia keji gitu, ternyata psikopatnya ada juga. Oh gitu. jadi tanpa dia slow down langsung aja hantam gitu ya? Justru bukan setelah ngehantam juga bukan direm, malah digas lagi karena saya kerasa banget itu. Itu kencengnya bukan main gitu. Jadi waktu saya menyalip aja saya ngeliat speedo mungkin dia di sekitar 70 sampai 70 km per jam sampai 80 lah. Saya nyalip itu mobil. Saya ambil kiri, minggir, langsung dihantam. Sama sekali, nggak ada rem sama sekali. Jadi setelah kejadian itu kan ada olah TKP dan lain sebagainya oleh pihak yang berwenang ya. Di situ kan Satlantas Polresta Banyumas. Saya tanya juga sama penyidik itu, ada tapak remnya nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita bisa lihat lah dari olah TKP kan bang. Terus iya. saya kegesernya berapa meter dari pertama kali crash kan ada semua. Frame jadi slider. pas jatuh itu Mas Dimas posisi badannya di mana nih? Itu kan motor bah ke kiri. Saya masih ya karena motor itu kan apa sih bahasanya berat ya. Jadi masih nempel gitu. Mungkin ya. Si pengendara mobil mau nyeruduk saya terus pergi mungkin. Cuman nempel mungkin ya karena saking bebannya berat. Nah saya nempel dengan motor, jadi posisi saya masih di atas motor, tangan saya yang kejepit-jepit sampai patah. Tangan sebelah kiri ya? Kiri ya. Sekarang di pen ya, kanan kiri. Di satu lengan bagian kiri. Jadi sekarang isinya titanium nih tangan nih? Ya. 20 jahitan ya. Jadi bahannya sama dengan bahan knalpot gitu ya? Ya. Tapi bahannya nggak diambil dari kota sebelah ya? Enggak. Itu nanti jadi disaster lagi tuh bang, jangan. Murni titanium ya? Jadi pennya berapa? 20? Enggak. Pen cuma 2. Maksudnya jahitan sampai sepanjang 20 jahitan. Keren tuh bos. Iya, kayak tato juga ngeliat. Oh itu nanti dijadiin tato aja bisa jadi apa gitu ya? Ya lumayan. Dan maksudnya menariknya gini loh. Kalau kita selalu perbincangan ini kecelakaan apa percobaan pembunuhan gitu kan, ada yang ya kan ada yang berspekulasi di situ lah. Kalau di Amerika sih percobaan pembunuhan. Iya, maksudnya tuh. Semua orang awam bisa berlogika dasar aja bisa nebak lah. Kita sempat cekcok. Dia juga tidak ada itikat buat ngerem. Dan mohon maaf ya bang ya, kalau namanya kecelakaan lalu lintas dan dia merasa apa ya, ini kecelakaan, bukan disengaja. Harusnya setelah saya terseruduk dan terseret di aspal itu, dia harusnya dengan tanggap turun dari mobil, gimana menyesal ya? Menyesal ya kan? Ya, jadi pas sudah jatuh gimana tuh? Saya bangun sendiri dengan posisi tangan saya yang lagi patah. Saya masih buka pintu mobilnya, dia rebutan kunci mobil, coba bayangin, gila nggak? Rebutan kunci mobil. Kenapa harus rebutan? Ya karena dia nggak mau turun. Dan saya takut dia pergi gitu loh. Jadi dia nggak mau turun. Posisinya dia berhenti itu kan bukan karena dia ngerem kan, karena keganjal mobilnya dia sudah naik nggak bisa ke motor saya kan, karena kan dia penggerak roda depan. Terus spinning aja. Orang-orang di sekitar bagaimana? Ya langsung berkerumun ya, maksudnya, dan kebetulan ada yang banyak juga sih yang paham sama saya. Mas Dimas kenapa? Ditabrak kok bajingan sekali. Mohon maaf ini ada sensor kan. Ini hanya menerangkan apa yang orang-orang katakan. Jadi banyak teman-teman saya juga yang nggak terima. Salah satunya juga keluarga saya lah ya. Keluarga ya siapa sih yang sangka gitu kan anaknya bakal digituin sama orang. Ya, first respond lah ya. Reaksinya kayak gitu ya. Pasti. Jadi ada pertanyaan ini dari
follower kita, saya bikin survei tadi siang. Apa yang mau ditanya ke Mas Dimas? Perasaan pertama pas ditabrak, kaget, heran, emosi atau gimana nih? Ini dari Mas Madu Sabil. Itu jadi langsung ya Bang ya, langsung saya jawab. Langsung aja. Shock ya. Pertama shock. Jadi kaget gitu loh. Kayak tapi aku sadar yang dia tabrak itu CBR SP gitu. Yeah. Dan saya pas lagi naik moge gitu kayak sempat tercengang aja, kayak nggak nyangka aja loh motor kayak gini ditabrak gitu, kayak sempat shock gitu. Ini nyata apa enggak gitu kan? Peng. Ya karena setiap hari kita motor elus kita rawat kan. Dengan setega itu orang. Ya sempat shock, speechless aja, tapi langsung emosinya luar biasa sih. Cuman pada saat di TKP alhamdulillahnya saya masih dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesabaran yang lebih lah. Jadi waktu itu pun pengen mukul juga banget ya. Cuman saya tahu, saya kan orang yang melek hukum lah. Ini bisa jadi ujungnya saya bisa memperkarakan sana, saya bisa memperkarakan saya, kan nggak enak kan. Iya, biasanya yang mukul pertama itu malah lebih bermasalah. Makanya, jadi saya tetap tahan gitu. Dan ketika banyak orang yang pro saya di lokasi pun, karena mereka melihat saya benar-benar ditabrak, ya ada yang bereaksi seperti itu, tapi tetap saya tenangkan sih. Oke. Shock sempat. Kita kayaknya semua sudah tahu sebenarnya endingnya itu bagaimana. Jadi paham. Sudah di Polres, jadi sudah di mediasi secara resmi, secara kekeluargaan, secara resmi. Ada pertanyaan ini dari Project Superbike. Apa yang dipikirkan beliau saat memutuskan ingin memaafkan dengan lapang dada terhadap TSK? Ya seperti di caption lah, sebenarnya nggak. Ya apa yang dipikirkan saat itu? Jauh beda sih. Ya. Apakah karena setelah tahu, wah ternyata kalau tidak diampuni mereka harus begini sampai harus rumah pun dikorbankan, anjay gitu ya? Ya, Bang tahu lah, maksudnya segala tindakan ada konsekuensinya kan. Selain konsekuensi material kan ada konsekuensi hukum. Yes. Jadi saya berpikir panjangnya di situ ya. Maksudnya emosi sesaat berdampak ke sesuatu yang luar biasa buat dia ya. Buat dia. Kalau saya tangan bisa dipulihkan lah, hanya waktu, ya mungkin waktu aja, recovery dan lain sebagainya. Cuman ya yang saya pikirkan juga salah satunya itu, alhamdulillah saya masih kasih hidup panjang, hanya tangan. Tapi kalau saya sampai koma, sampai ada yang harus diamputasi, ya mungkin lain cerita. Lain cerita ya. Ya, tapi karena saya, bapak saya, ibu saya, kakak saya semuanya menyarankan untuk selalu berpikir komprehensif. Artinya menyeluruh dengan wawasan yang luas, kemudian nanti efek dominonya seperti apa kalau kamu memilih suatu keputusan gitu. Dan alhamdulillah beliau semua sepakat untuk udahlah kasihan, mengkasihani ya, mengibakan gitu, karena apapun ya manusia pasti punya khilaf, dan ketika dilihat kerugiannya saya ya patah tangan itu bisa diobatin. Lain cerita kalau kamu sampai koma, gegar otak, bahkan harus amputasi, ya mungkin tidak bisa dimaafkan gitu lah. Ya bersyukurnya orang Indonesia tuh selalu bilang untungnya gitu. Kita jadi, cerita untungnya. Ini aja. Keputusan keluarga ya? Ya, karena kalian meeting, berkumpul, orang tua, istri. Ya. Kadang kan kita bisa memaafkan, tapi keluarga nggak bisa memaafkan kan. Iya. Namanya anak kandung, gimana sih Bang Ron kalau misalnya punya anak digituin sama orang kan? Iya, betul. Sih rasanya ada. Jadi jadi teman-teman, supaya teman-teman nggak salah ngerti ya, ini Mas Dimas ini telah memaafkan secara kekeluargaan, secara finansial, dan juga secara hukum. Iya, betul. Ya, jadi secara hukum pun ibaratnya polisi tidak ada melakukan penindakan apapun ya. Karena ya cabut laporan lah bahasanya. Cabut laporan bahasanya. Iya. Karena disaksikan juga, akhirnya dimediasi, kita tanda tangan di atas materai, disaksikan di buka Satlantas. Ya sudah, tapi untuk memberikan efek jera, tetap yang bersangkutan mengganti rugi, tapi semampunya beliau. Oh, semampunya. Ya, jadi nggak benar-benar langsung lepas gitu. Ya, gua sih nggak usah nanya itu. Jadi kita udah tahu berarti pengganti rugi finansial ada, ya, tapi semampunya. Ya. Ibaratnya nggak terlalu membebankan lah ya. Iyalah. Jadi yang ngucap nominal juga semampunya dia kok, nggak kita kasih target dan lain sebagainya. Kan ada dari Mr. 447 kok bisa seikhlas gitu. Apakah ini didikan atau kasihan atau memang murni kayaknya mantap didikan keluarga nih. Wah, ya alhamdulillah. Mungkin kalau dibilang diapresiasi seperti itu ya saya sangat makasih banyak. Karena memang kembali lagi ya, tindakan, sikap dan perilaku kita ya mencerminkan didikan orang tua satu. Karena kan lingkungan keluarga sangat mendominasi ya. Mendominasi dari sikap seseorang gitu. Apalagi saya masih ya
dibilang muda juga kan, 25 tahun gitu. Oh. Peran orang tua mungkin peran orang tua mungkin masih cukup besar gitu dalam hal menasihati anak gitu kan. I feel old. Aduh, 25 dibilang dirinya muda ya, siap. Oke, aduh. Ya karena mungkin saya juga anak bungsu, jadi masih suka dengerin orang tua aja. Orang tua ngasih apa ya, ngasih wejangan, ngasih nasihat ya. Dominan ya, dan lingkungan pergaulan juga. Meskipun netizen kan kompor juga kan, teman-teman, wah jangan sampai dimaafin bro, jangan mau damai bro, tolak bro, dan lain sebagainya. Ya, tapi sisi manusia harus jauh lebih. Kalau netizen mah pasti bilang hantam terus. Karena mereka suka keributan. Nah, tapi nggak juga sih. Pertanyaan yang penting nih. Takut nggak naik motornya setelah ini? Enggak lah, nggak sama sekali bang. Enggak ya? Nggak sama sekali. Cuman, jadi lebih, bukan dibilang insecure sih enggak ya. Cuman ya lebih hati-hati dan waspada lah. Artinya gini, kita kan nggak tahu, ternyata orang di luar sana tuh random banget bang. Siapa sih yang kamu diginiin gitu lah. Jadi ya lebih main aman aja. Kalau misalkan ada cekcok, pertengkaran, pertikaian, ya saya lebih baik menghindari lah. Maksudnya kalau bahasanya orang Jawa tuh sing waras ngalah lah. Kayak gitu, yang waras itu mengalah aja. Ngalah aja ya. Karena kita kan nggak tahu isi pikiran orang tersebut tuh apa kan. Apakah beban keluarganya lagi besar, punya masalah di kantor dan lain sebagainya. Masalahnya gini bang, saya udah lama nih main motor. Ya kan. Kita itu di kalangan motor ini ada istilahnya bikers takut istri. Takutnya ini gara-gara kecelakaan ini istrinya yang lebih brutal nih. Brutalnya terhadap suami bilang, nggak boleh main. Gak boleh naik motor. Ya. Siap. Nah, reaksinya istri gimana nih setelah kejadian? Ya, kebetulan saya baru menikah juga nih bang, 1 bulan yang lalu. Waduh. Ya, jadi pengantin muda tapi tangannya lagi tinggal 1 tangan. Jadi istrinya harus lebih aktif sekarang. Nah. Anjay. Ya, jadi I hate my mind. Rekreasi sedikit lah ya. Iya, tapi gimana reaksi istri ya terhadap motor nih, gimana nih? Kalau istri sendiri sih gini, semua tuh tergantung saya ya. Dia tahu lah pada hakikatnya istri hanyalah support system ya. Meskipun belahan jiwa, tapi tetap saya harus tahu setiap tindakan pasti punya konsekuensinya gitu. Jadi istri tuh nggak yang ngelarang, kamu jadi nggak boleh naik motor lagi, kamu harus begini harus begitu, enggak sih. Dia tunggu, sesama bikers harus mengatakan alhamdulillah. Iya dong. Jadi cuman yang jadi masalah ada cumannya nih ya. Jadi tahu harga motornya berapa. Oh iya lah. Nah kayak itu segitu. Kayaknya seluruh Indonesia jadi tahu bro, budet. Ada motor seharga rumah ya. Jadi masalah kan. Bisa dapat rumah subsidi 4 biji gitu loh. Ya itulah maksudnya, istri yang tadinya mungkin nggak terlalu open sama dunia permotoran, jadi ada seperti itu ya. Belum helmnya, belum apanya gitu kan. Jadi belum senanya dan sebagainya. Gak apa-apa bang. Yang penting kalau belum ada larangan nikmatin aja lah bang. Ya tentunya pasti saya juga tapi kalau tetap istri ngasih nasihat, tetap ngasih wejangan ya pasti saya dengerin sih. Nggak saya bantah langsung loh. Kadang kan feedback dari dia juga bermanfaat buat kita kan. Bukan niat melarang tapi lebih ke wanti-wanti aja biar kita lebih waspada. Intinya gitu. Oke. Mungkin pertanyaan sesi terakhir nih. Siap. Motornya kira-kira kerugiannya berapa nih? Yang pasti nilai jualnya akan turun. Kenapa? Karena semua udah tahu ini motor bekas ledakan Mas Dimas. Jadi mau diperbaiki sempurna pun gak kata. Ya, tapi berhubung setelah saya langsung klarifikasi kan Bang Ron di IGTV saya, ternyata yang rusak cuman ini ya. Kan nggak parah lah. Kalaupun tapi kayaknya nggak ada niatan juga sih mau jual. Mungkin kalaupun nggak saya pakai, saya pajang aja lah. Pajang aja. Ya, karena dari motor tersebut punya ribuan cerita ya. Dan gara-gara motor tersebut follower jadi 50.000 deh. Hampir 60.000. Jadi nyari Bloron. Kalah gue. Kurang centang biru aja. Kurang centang birunya ya. Ya. Jadi kira-kira kalau repairnya itu udah selesai, ganti perbaiki fairingnya, ganti frame slider, ganti bar end, knalpot, kira-kira berapa? Ada 50 juta kali ya? Ya mungkin sekitar itu ya. Cuman untuk nominal saya kayaknya nggak ambil pusing untuk masalah sekarang. Karena apa Bang Ron? Dari follower saya yang baru itu. Stop. Ya intinya banyak hamba Allah lah. Yang gini nih kalau Sultan ngomong ini. Banyak hamba Allah bantuin saya Bang. Oh ya siap. Ya.
Ya tadi udah ceritain Ada yang kasih spion. Yes, mantap. Ada yang berani repairin, kasih frame slider baru. Wah, itu gila sih. Itu tak ternilai. Ini loh berkahnya, Bro. Iya. Dari maksudnya Malah nambah teman gitu ya. Nambah teman ya. Banget. Iya. Jadi sekarang temannya se-Indonesia kan, senang. Jadi ini yang istilahnya tuh banyak teman, banyak berkah. Rezeki ya, betul. Banyak rezeki. Ini benar-benar real nih. Benar. Jadi tanpa giveaway kaos pun malah dapat berkah gitu ya. Iya. Jadi ya saya terharu juga sih, terharu banget loh maksudnya. Kolom komen isinya orang doain saya cepat sembuh, waduh, cepat enak omongan. Ya positif lah ya. Meskipun yang nyinyir ada, tapi kan saya selalu berkiblat sama Bang. Nggak komplit bos kalau nggak ada nyinyiran bos, nggak komplit itu hidup. Berkiblat sama Bang Ron kan ya. Iri bilang bos. Ya kan? Ada yang bilang gimmick, ada loh. Nyinyir itu yang membuat kita makin kuat mental. Iya, benar-benar. Ya itulah dunia. Gitu ya. Iya, betul. Terus jadi saya juga baca-baca di Instagram kemarin, ternyata gara-gara kasus ini jadi banyak reuni sama teman-teman lama ya. Iya, benar. Itu. Nah, cuman kan ada yang di garis bawah ya. Apa? Reuni mantan atau bukan. Bukan cuman itu aja. Jadi teman-teman di Tantan, Tinder itu aplikasi dating tuh tahu nama asli saya gitu. Waduh. Kacau kan? Oh, lu lupa dinonaktifin di Tindernya nih ya? Bukan ya, namanya anak muda kan dulu. Oh, dulu ya. Iya. Karena nikah baru bulan kemarin ya kan. Oh, dulu pakai nama undercover gitu ya. Sekarang di Mas Ton ternyata namanya. Iya, jadi aku kaget aja sih, tiba-tiba ada yang WA gitu kayak, "Bang, ini kamu bukan sih?" "Hah?" Ya anjay, Tinder ya kan? Iya. Bukannya Bang, ya aku sebutin aja nama undercovernya. Namanya nggak jauh sih, Prasetyo namanya. Oh, ini bukannya Bang Prasetyo gitu. Iya aja kan. Oh, udah nikah ya Bang? Iya, baru bulan kemarin gitu kan. Oke. Ya, jadi nggak bohong sih, itu kan Tinder udah lama juga. Terus teman-teman yang dulu ada juga SMP, SD. Ya, SD sampai lengkap banget. Aku bikin grup WA tuh baru tuh. Anak-anak SD aku gabungin gitu kan. Kebetulan kan saya SD ada 4 Bang Ron. Oh, pindah-pindah. Iya. Cuman ya ini SD yang saya lulus di SD itu aja di Sumedang. Oh ya, karena waktu itu orang tua dinas ya. Oke. SMP. Wish. Positifnya di situ Bang. Jadi ya nambah keluarga ya. Dan ya nggak tahu netizen kok bisa dibikin seviral ini. Tapi tadi sempat maksudnya cicet juga sama Bang Ron kan, memang ini kasus langka banget kan. Iya. Sengaja Ya kalau namanya Moge sih udah pasti viral. Ya apalagi di Lindes ya kan. Sengaja. Saya ngomongnya Lindes ini. Jadi dan setelah tahu ceritanya ternyata sengaja karena kesel ya. Jadi ya inilah saya juga sebenarnya kalau pas membaca ceritanya itu mungkin saya lakukan hal yang sama. Oh, mungkin. Serius. Katanya orang 1001 loh bisa ngelakuin. Ya kan? Kayaknya Bang Ron enggak. Mungkinnya emosinya gitu kan, dari sisi emosinya kan. Dari sisi emosinya mungkin pas saya baca kronologinya, mungkin saya bisa lakukan yang sama. Itu kalau saya umur Mas Dimas. Jadi di saat seperti inilah yang saya bisa membanggakan, saya umur saya itu 44. Hitung dulu. 43. Ya. Memang sih semenjak saya berumur 40 ke atas ini saya rasain 2-3 tahun terakhir itu memang saya lebih kalem di jalan. Dan itu rasanya lebih santuy. Memang. Jadi umur 35 aja saya masih berantem kok di pinggir jalan, turun dari mobil, para anak-anak udah teriak, udah nangis-nangis. Memang sih Mas Bro, kita tuh harus bisa mengendalikan diri dan anggap aja cuek aja. Ya kadang-kadang kalau saya tuh memikirnya gini loh. Saya udah punya mobil oke, punya rumah oke, punya istri cantik, punya 2 anak yang cantik sehat. Ngapain sih berantem gitu loh kan? Betul. Jadi ibaratnya itu saya secara mental bilang bersyukur aja apa yang ada, ngapain ribut-ribut sama orang lain. Betul. Jadi mungkin itu perjalanan masih panjang Mas Dimas. Ya nggak apa-apa ya, pelajaran. Ya jadi memang saya sengaja panggil Mas Dimas ini karena ini patut bukan untuk menjatuhkan Mas Dimas, karena memang untuk umur Mas Dimas gitu ya. Itu reaksi yang normatif semuanya. Realistis. Tapi kalau umur kayak saya kayak gini ya itulah memang lu bego gitu ya, bisa aja ya kan. Ya memang begitu. Ya kayak saya juga barusan beli mobil dan saya mengungkap ini bukan
jadi jangan salah persepsi ya. Saya harus terangkan supaya netizen nanti yang denger ini Nggak nyombongi, nggak nyinyir gitu kan. Saya barusan beli Alphard nih. Hmm. Yang sebelum mobilnya Pajero. Ya, ya. Kita tahu lah Pajero itu kalau kita mau bawa Pajero ya barbar aja, lubang ini legas Ya, aja kan. ya. Saya semenjak bawa Alphard itu bawanya santai gitu loh. Ya. Dan tahu nggak Bang? Pas umur ya. Bukan pas umur, pas bawanya santai itu rasanya lebih tenang loh. Oh iya, iya dong pasti. Serius loh. Lebih kalem Jadi juga. bawanya kalem, santai, pelan aja. Di tol pun saya paling kencang kali 100 kali ya. Ya, ya. Dan itu pun kalau Pajero bos setelah bayar tol gas langsung ambil paling kanan gitu kan. Ya, Iya, ya. ambil yang kiri dulu, habis itu ke tengah, habis itu ke Cocok kanan. berarti, cocok. Santai aja kan. Dan tau nggak, jiwa itu rasanya terang banget. Ya, ya. Terang banget. Yes, yes, yes. Benar. Ya gitu kan. Ya mungkin karena Alphard nggak bisa digaspol atau gimana kali atau Bisa gitu. jadi, bisa jadi. Atau perlu beli Berarti atau perlu beli V6 kali ini gimana? Berarti sarannya ganti motor yang nggak bisa lari juga. Enggak. Jadi saran saya adalah coba aja riding atau driving santuy. Itu rasanya lebih kalem loh. Iya, iya. Kalem Cuma banget. kalau pakai moge kayaknya takutnya malah dipepet lagi kalau santai. Moge tuh emang harus kenceng deh kayaknya, biar nggak bisa dikejar ya kan. Ya maksudnya kita itu kencang-kencang moge juga toh juga itu kan pengen memang menikmati. Iya, betul. Kalau saya sih mengerti lah. Touring namanya touring, anak motor ya kan? nggak munafik lah kita, Bang. Ya, jadi saya baca di Kompas nih mengenai moge nih kan ada artikel nih di Kompas, kasus Ayla versus CBR 1000 SP, pantaskah moge super sport dipakai jalan raya? Jadi inti dari artikel ini ada yang bilang sport itu sebenarnya nggak cocok di jalan raya kan. Habis itu ada juga salah satu dia punya sumber pembicaranya dibilang ya tergantung orangnya. Kalau sanggup beli kenapa tidak? Yes. Semua berhak kok selama bisa dibeli ya tinggal nikmatin aja. Nah, Bang Dimas sendiri kenapa memilih Superbike ya? Padahal sebenarnya ada motor lebih nyaman kayaknya versus 6,5 atau Honda Goldwing, lebih enak lagi tuh. BMW GS. BMW GS, GS sudah pernah punya kan? Atau karena mungkin sudah punya yang santuy-santuy sekarang pengen pilih motor yang barbar gitu ya? Ya nggak juga sih. Aku lagi emang suka banyak kan. BMW GS ada, BMW GS ada. Terus super sportnya ada CBR, ada Ninja juga, ZX 25, terus buat santai ada X-Max. Ya memang apa ya, pas lagi pakai aja gitu. Oh, pas lagi pakai. Iya. Oke. Jadi bukan satu itu menunjukkan karakter saya gitu. Oke. Jadi memang punya beberapa tipe model motor dan kebetulan hari itu memang memilih pakai CBR 1000. Itu juga pakai X-Max kan. Itu pakai X-Max ya. Iya. Ya memang salahnya saya konvoy sama istri sih. Kalau sendiri nggak bakal kena. Kalau sendiri masa udah pergi aja udah gitu pergi ya. aja. Siapa lu gitu ya. Iya ya, karena tadi Mas Dimas bilang setelah belok memelan ya. Iya, melan kan nungguin Memelan istri. karena malah dia nyamperin. Malah dia nyamperin. Bukan bini yang nyamperin, malah dia nyamperin. Ya itu sih emang. Oke. Plus minus ya, Bang ya. Ya, jadi ya itu saya dari tadi testimoni saya tadi itu ya memang kalau kita mencoba membawa saya lebih banyak merenung seminggu terakhir semenjak baru ganti mobil, ternyata membawa mobil tenang itu enak loh. Berpengaruh ke pembawaannya ya. Pembawaan emosi juga, jadi santai aja gue ngobrol-ngobrol sama bini. Malah kalau macet pun nggak terasa, kita ngobrol, ternyata udah sampai, gitu loh, ya kan. Ada satu trik khusus sih Bang, sebenarnya sekarang saya baru temuin itu. Selain dari kapasitas kendaraannya memang yang berpengaruh ke pembawaan. Satu Bang, jauh dekat ini berpengaruh banget. Berdoa. Doa ya. Ya. Doa. Jadi kadang kita suka lupa Bang. Kita suka nganggap remeh, mau ke warung doang deket, cuman mau beli rokok, mau cuman beli nasi goreng. Iya. Sampai lupa. Tapi kan hati kita kan kalau bahasa orang Jawa tuh gemrungsung. Iya. Apa sih? Pengen cepet-cepet kalau bahasa orang Indonesianya. Sampai lupa berdoa. Jadi kan naik motor, ya kan, cepet. Naik mobilnya barbar gitu. Karena pengen cepet sampai, pengen cepet dapat barang yang mau dibeli. Sampai kita lupa sama berdoa. Kalau kita udah tahu rumusnya, udah tahu resepnya, ternyata berdoa salah satu hal yang bisa mengantisipasi ego kita di jalan. Bang. Yes, Jadi ketika dibalik setir, dibalik stang, sebelum mau starter tuh kita doanya dulu. Iya. Beri keselamatan buat jalan buat di perjalanan dan sebagainya. Jadi nggak meremehkan, kita calm dulu, baru kita starter, itu tenang. Ini saran yang bagus ya guys ya. Ini bukan pencitraan karena beliau sudah married. Iya kan. Kalau dia masih jomblo, saya bilang pencitraan lu bodat lu gituin aja lo. Tapi ini karena dia udah married, udah taken, jadi nggak perlu impress siapa-siapa. Ini adalah saran yang baik yang memang kita harus patut
patut lakukan karena memang kalau kita berdoa kalau jadi lebih tenang. pasti lebih tenang. Iya ya. Dan saya pun baru menyadari itu ketika baru kejadian sih. Gitu ya. Iya, jadi mungkin saya lupa berdoa gitu loh. Karena hawanya emosi terus kalau nggak berdoa gitu loh. Beneran loh. Jadi kalau di agama saya tuh ternyata bener juga. Banyak-banyakin istighfar kalau bahasa orang muslim itu. Kalau lagi ribut itu. Ya sekarang ya mungkin karena usia saya yang masih cukup belia ini ya. Jadi masih begitu pembawaannya. Masih muda, masih panjang. Iya. Tapi untuk sekarang ya karena sudah pernah dikasih pembelajaran seperti itu ya pikir panjang lah kalau namanya ada ribut-ribut di jalan. Gitu sih, Bro Ron. Oke. Banyak banget yang dipetik sih dari kejadian itu. Apalagi nih, satu lagi saya mau cari pertanyaan nih. Saya juga nggak nyangka sih seviral ini kan. Kapan lagi diajak podcast Bro Ron ya kan? Nah, terus ada yang nanya kenapa nggak sempat adu jotos? Nggak usah jawab ini. Ya. Nah boleh deh kita tanya nih ya. Anjay. Kita lihat ini bisa menjadi nanti preview nih. Pertanyaannya adalah dari Widiantoro _20. Berapa pemasukan cuan per bulan? Ya, ini. Ya udah nggak usah jawab lah kalau mau jawab. Ya, pokoknya bisa beli 10 moge, ya kan? Bisa punya 8 istri, ya kan? 4 aja lah. 4 ini dijawab lagi. 4 anak. 4 anak. Oh ya. So thank you Mas Dimas sudah datang jauh-jauh dari Purwokerto. Siap Bro Ron, ya. sama-sama Bro. Ya semoga nanti suatu hari saya bisa juga berkunjung sana. Saya udah pernah berkunjung sekali. Iya, ya ditunggu lagi loh. Itu takut gue. Saya kangen di nraktir Bro Ron nih. Oh, siap. Nraktir. Kalau ini udah banyak nih. Udah seru di makanan nih. Endorse dari M. Siap. Jadi ya teman-teman jangan lupa follow aja Instagramnya apa tuh Dimas _Prastiahani. Sekarang akunnya banyak bang, banyak yang cloning. Banyak cloning ya? Iya, makanya pengen verified kayak Bororon gimana caranya? Saya tuh udah pernah viral kok nggak ada yang clone akun saya ya? Kenapa ya? Masa sih? Atau mungkin karena efeknya saya tuh terlalu barbar kalau diganggu kali ya. Iya. Terus kan beda cara captionnya Bang Ron sama orang nggak bisa Kalau saya mungkin masih gampang. Masih gampang ya. Iya. Jadi terima kasih udah datang. Aduh udah. Sama-sama, jadi udah diskusi di sini. Semoga nanti perjalanan baik-baik, perjalanan pulang ya. Amin. Naik mobil atau naik pesawat, naik kereta? Kebetulan naik mobil. Mobil. Bawa sendiri supir? Bawa sendiri dong. Bawa sendiri, oke ya. Tangan gini masih bisa. Berdua sama istri ya? Iya, berdua. Oke, hati-hati di jalan. Semua sampai dengan selamat. Salam kepada orang tua. Makasih. Dan juga sehat-sehat selalu. Semoga tangannya sama-sama sembuh ya. Oke, thank you Bro Ron. Supaya bisa beraktivitas lagi. Siap. Thank you. Nggak kelihatan ya kalau tutup jaket ini. Nggak kelihatan. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat lah nanti di IG-nya Mas Dimas ya. Yang penting semua sembuh, masih bisa berfungsi ya. Masih bisa. Berkegiatan, menjalankan bisnis cuan makin lancar tahun depan. Amin, sama-sama Bro. Emang corona ini aduh. Ya, memang sedikit menghambat tapi tidak mematahkan semangat kita untuk semakin. Saya yakin sih dengan sikap Mas Dimas memberikan permohonan maaf dan bagi kita sebagai orang yang percaya. Yes. Di mana kita juga diajarkan oleh Sang Maha Kuasa untuk saling mengampuni. Karena saat kita mengampuni seorang, berkah juga akan turun kepada kita semua. Amin. Oke, saya Bro Ron di broadcast 3 ya. Ini broadcast 3. Sampai ketemu di broadcast berikutnya. Bro Ron ada podcast.